As-sahsiyah al-iltizam as-sharim. Santri ini harus punya komitmen yang kuat, belajar harus kuat, punya daya saing yang kuat. Komitmen santri itu menjadi satu hal yang penting. Jadi nggak cukup punya kemapanan intelektual, spiritualnya juga kokoh, tapi percuma kalau tidak punya daya saing. Kiai-kiai dulu mereka alim, mereka banyak santrinya, baru bangun pesantren. Kalau hari ini banyak orang-orang punya duit, walaupun keilmuannya kurang memadai dalam tanda kutip ilmu agama, ilmu kepesantrenan ya, tapi dengan mudahnya mereka membuat kelas, membuat yayasan, kemudian merekrut santri. Kira-kira menurut panjenengan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pondok pesantren saya ulangi harus melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afa di podcast Garda Bangsa, obrolan ringan seputar anak muda. Kali ini kita akan menjawab obrolan netizen yang lagi ngetren, pastinya berkaitan dengan dunia pesantren. Telah hadir bersama saya aktivis muda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dr. Sofyan Sauri. Yap. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah sehat, luar biasa dan menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi sahabat sekalian, bro and sis dimanapun anda berada, beliau ini selain sebagai aktivis muda, beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah tentunya kita akan banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang lagi penasaran terkait dengan dunia pesantren. Siap, yes. Ini tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan santri dan dunia kerja, idealisme atau realita. Karena memang banyak sekali para santri ketika dibenturkan dengan dunia nyata, artinya ketika dia lulus dari pesantren, kemudian problem santri salah satunya mereka minder karena merasa kurang bersaing di dunia kerja. Kenapa sih Gus kok bisa santri minder ketika lulus dari pesantren ketika dihadapkan dengan tuntutan kerja hari ini yang begitu masif di luar sana? Baik, coba saya menjawab Gus ya, berkaitan dengan santri idealis dan juga dunia kerja. Yang pertama, idealis dan dunia kerja ini menjadi dua kutub ya, yang memang selalu beriringan ya, bagi para santri. Ada sisi positif sebenarnya. Santri itu menjadi sosok yang idealis, gitu ya. Di tengah begitu luar biasanya ideologi-ideologi yang masuk hari ini, kemudian banyak hal-hal yang merubah gaya dari santri, ya, tentunya dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang masuk. Nah, idealis dari seorang santri saya kira itu sangat diperlukan hari ini. Kemudian dua kutub ini antara idealis dan dunia kerja sebenarnya hanya dibutuhkan adaptasi bagi para santri. Butuh proses kira-kira begitu. Sebenarnya. Dan itu hal yang wajar saja dan memang masih dibutuhkan di ranah dan di level santri, idealis dan idealis itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keduanya ini bisa dijembatani. Santri itu hanya perlu melakukan adaptasi, kemudian melakukan pengembangan diri. Ya, melakukan pengembangan diri ini menjadi satu hal yang atau unsur yang sangat penting bagi seorang santri agar dia tetap relevan. Nah, memang ketika seorang kiai ditanya, Gus, lulusan pesantren ini mau jadi apa? Jawabannya kiai simpel, jadi apa aja katanya. Dan terbukti misalnya banyak tokoh-tokoh santri yang menjadi seorang pengusaha, bahkan menjadi seorang politisi, contohnya Caimin misalnya kan. Ya kan banyak sekali tokoh-tokoh santri yang sampai hari ini, bahkan kalau boleh kita fair-fairan ya, di ruang publik mungkin semua orang bisa menilai Gus, bahwa tidak sedikit dari lulusan-lulusan pesantren juga bisa bersaing di kancah nasional. Pernah santri menjadi presiden seperti Gus Dur,
pernah menjadi wakil presiden seperti Ki Maruf Amin, kemudian ada Gus Muhaimin dan gus-gus yang lain, justru Ya. ketika sudah lulus dari pesantren yang awalnya mungkin orang di luar sana mengira santri tidak bisa jadi apa-apa kira-kira begitu. Tapi ketika dikasih kesempatan yang sama, peluang yang sama, sama-sama berproses mungkin melalui organisasi kemahasiswaan dan lain-lain, justru mereka menurut saya sangat menjanjikan Gus, santri Gus. Iya. Sebenarnya ya santri itu punya peluang yang sangat besar untuk menjadi apa saja dan berkontribusi di berbagai aspek kehidupan, gitu ya. Ya hari ini ya santri itu tidak hanya berperan di bidang agama, tapi sudah cukup sangat meluas sampai pada politik, ekonomi dan seterusnya. Dan memang seharusnya demikian. Oleh karena itu saya kira santri harus menaikkan levelnya. Gitu. Nah terkadang begini, santri itu dia punya kemapanan spiritual, bahkan pokok intelektual, tapi daya saingnya itu agak lemah. Cita-citanya kurang ini ya. Lebih Jadi banyak ingat betul, akhirat Pak. lah kira-kira. Iya, Iya. Karena memang ini Gus, biasanya santri itu kan dianggap hanya bisa ngaji, betul, bisa tahlilan, betul. kurang kemampuan skill teknis kurang bisa ya. Tetapi sebenarnya santri punya potensi yang luar biasa Gus, memiliki akhlak yang lebih, disiplin, tahan banting. Betul. Mereka sudah diajarkan bagaimana hidup mandiri jauh dari orang tua selama di pesantren. Ini sebenarnya aset yang luar biasa Gus menurut panjenengan sebagai pengasuh pesantren. Iya. Di dalam sendiri seperti apa santri Gus Iya. kesehariannya Gus? Ya saya kira budaya kesantrian di pondok pesantren ini menjadi bekal yang sangat menjanjikan untuk para santri. Itu mereka kompetensi kepribadian, nah, ini menjadi satu unsur yang sangat penting. Kompetensi kepribadian, kejujuran, berkata benar, berkata jujur, ya, menjunjung tinggi akhlakul karimah, itu menjadi satu unsur yang sangat penting dan berharga bagi para santri. Tinggal saya kira sekarang santri harus melakukan revolusi, ya, melakukan transformasi diri itu dengan pengembangan skill yang lain, itu harus melek dengan teknologi itu. Bahkan santri kenapa minder tadi yang disebutkan oleh Gus itu karena terkadang mereka tidak pede ketika berhadapan dengan orang atau dengan kelompok-kelompok yang punya semangat dan daya saing yang tinggi, terutama ketika mereka punya kemampuan bahasa yang cukup baik, ya, bahasa asing dan seterusnya. Nah inilah kemudian santri tidak percaya diri. Oleh karena itu saya kira santri ini harus dibekali pada hal-hal yang kemudian dia bisa menjadi profesional, ya. Dan menjadi penting pondok pesantren itu hari ini memikirkan profil lulusan pesantren. Gitu. Ini menjadi hal yang penting. Kadang-kadang pondok pesantren ya fokus pada pembinaan karakter, tapi lupa bagaimana profil lulusan pondok pesantren ini ya, bukan hanya punya kemapanan intelektual, kekokohan spiritual, tapi mereka juga menjadi orang yang profesional dan siap di dunia kerja itu, ya. Dengan salah satunya banyak. Saya kira hari ini cukup menjadi hal yang penting adalah santri harus bersahabat dengan kemajuan teknologi. Dan pondok pesantren harus melakukan percepatan adaptasi kurikulum, ya, percepatan adaptasi kurikulum sehingga santri ini, gitu ya,
itu betul-betul bisa bersaing di kancah industri hari ini. Artinya santri harus bisa menjawab kebutuhan industri kira-kira Betul. begitu. Iya, Apa iya, saja guys. nih industri yang berkembang hari ini, di level apa saja. Mm-mm. Nah, santri harus, pondok pesantren maksud saya, itu harus melakukan transformasi cepat, adaptasi cepat terhadap kebutuhan industri hari ini dengan pembekalan berbagai ya, ibarat mobil itu harus punya fitur-fitur baru, Gus. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lagi gitu. Betul, Gus. Betul. Iya, 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 guys. Ini kan setiap kepemimpinan nasional selalu ada saja kebijakan-kebijakan politik pemerintah berkaitan dengan bagaimana kemudian mensupport dunia pesantren agar lebih garcap kira-kira begitu, Gus. Misalnya hari ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo misalnya di Kementerian Agama sedang dipersiapkan dirjen pesantren misalnya. Kira-kira bagaimana efek domino terhadap dunia pesantren dengan adanya ikhtiar seperti ini, Gus? Kira-kira. Kita harus apresiasi, support dan betul-betul mendukung keputusan Pak Presiden mengenai Dirjen Pondok Pesantren ini. Ini menjadikan pondok pesantren akan jauh lebih kuat, gitu. Tinggal bagaimana menerjemahkan ya kemauan-kemauan Pak Presiden agar pondok pesantren ini mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai perbaikan di berbagai level di pondok pesantren. Saya kira ini harus kita dukung penuh. Oke, jadi ini juga banyak, Gus, pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen kita terkait dengan dunia pesantren, terutama banyaknya kasus-kasus yang menimpa di tengah-tengah pesantren hari ini, Gus. Mulai dari kasus pelecehan seksual, kita tidak bisa memungkiri itu ya. Tetapi kadang-kadang menurut hemat saya, entah nanti pandangan penjenengan, kadang-kadang netizen kan kurang fair. Kalau ada kejadian di pesantren diserbu seolah-olah pesantrennya yang salah kira-kira begitu ya. Tapi ketika itu kejadiannya ada di kampus, ada di tempat lain, itu justru netizen bilangnya itu oknum. Nah, bagaimana kira-kira orang-orang pesantren menjawab tuduhan-tuduhan netizen yang begitu masif menyerang pesantren, Gus? Pondok pesantren harus terus memperkuat integritasnya sebagai sebuah lembaga yang pusat peradaban, saya kira pusat peradaban agama ya, itu di pondok pesantren. Oleh karena itu saya kira hari ini pondok pesantren harus mampu menjaga integritas, gitu, sehingga kita dapat kembali ya, masyarakat percaya dengan pondok pesantren. Memang hari ini hal yang perlu kita lakukan adalah salah satunya penguatan karakter, gitu ya, penguatan karakter di berbagai lini di pondok pesantren, gitu. Bahkan tidak hanya santri, saya kira, bahkan dari unsur pengajar itu perlu ada pembinaan karakter. Itu. Karena ini menjadi penting, bagaimana kompetensi kepribadian itu ini harus dimiliki oleh setiap para pengajar. Itu. Saya kira kompetensi profesionalitas seorang guru dengan memahami ilmu-ilmunya sesuai dengan bidang, itu saya kira bisa dilakukan dengan banyak cara, tapi kompetensi kepribadian ini yang saya kira harus dilakukan dengan sistematis, begitu ya. Iya. Dengan sistematis, karena kalau setiap pengajar tidak punya kompetensi kepribadian yang baik, di mana pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan, ini mana nilai pendidikan yang bisa kita berikan? Ya, bahasa awamnya standar alim harus jelas kira-kira gitu ya. Iya. Karena memang jujur aja ya, kalau kiai-kiai dulu
mereka alim, mereka banyak santrinya, baru bangun pesantren, nambah kamar. Kalau hari ini banyak orang-orang punya duit, walaupun keilmuannya kurang memadai dalam Betul, tanda betul. kutip ilmu agama, ilmu kepesantrenan ya, tapi dengan mudahnya mereka membuat kelas, membuat yayasan, kemudian merekrut santri dari mana, kemudian mengundang ustadz-ustadz tertentu gitu ya. Betul, betul. Kira-kira menurut penjenengan apa yang harus dilakukan? Ini tentunya kritik ke dalam ya, yang harus dilakukan oleh pihak pesantren selain memperkuat kemampuan karakter tadi, memperkuat kemampuan keilmuan tentang agama. Kira-kira apa yang harus dilakukan melihat fenomena seperti ini, Gus? Yang pertama, pondok pesantren saya ulangi harus melakukan transformasi cepat. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum. Ya. Bagaimana mengintegrasikan antara kemajuan ilmu pengetahuan, ya, apakah itu sains atau teknologi, gitu. Ini dengan dirosah Islamiyah. Bahkan kalau bisa ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ini menjadi infrastruktur yang kuat bagi pelajaran-pelajaran keagamaan. Jadi tidak boleh lagi ada dikotomi. Nah, ini pondok pesantren menjadi satu poin penting yang harus digarap oleh pondok pesantren. Kemudian ya tadi saya katakan harus melakukan adaptasi dengan teknologi dan digital. Bahkan melakukan modernisasi manajemen agar bisa terorganisir dan ya terstruktur dengan baik dari berbagai aspek bahkan bidang yang ada dalam tubuh pondok pesantren. Sampai yang juga hemat saya penting adalah bagaimana pondok pesantren mampu mengembangkan kemampuan vokasi sehingga kita bisa menjawab tantangan ekonomi. Artinya pihak pesantren harus tahu dunia luar lah kira-kira gitu ya. Betul. Artinya jangan hanya sekedar menyusun program dari dalam, tapi pesantren harus mampu melihat peluang-peluang yang ada di luar sana sehingga alumninya lulusan dari pesantren tidak gagap lagi ketika lulus dari pesantren. Begitu Gus ya kira-kira. Oke Gus. Ini mungkin pertanyaan terakhir Gus. Ya. Solusi next level. Biar santri yang kesannya kampungan, sederhana, ya kan, hanya bisa ngaji, hanya bisa ya belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu alat dan lain-lain, Gus, agar santri ini juga bisa menjadi anak muda yang keren, yang siap menjadi apa aja, kira-kira begitu, Gus. Ya. Silakan, Gus. Dari literasi yang saya baca itu, ya, yang pertama ada argumentasi yang dibangun oleh seorang ulama gitu ya. Beliau mengatakan begitu, tusbihu taliban thawriya, agar mampu menjadi santri yang revolusioner. Yang pertama itu tabnil akliyah al-mubadirah. Dia punya mindset yang proaktif. Kemudian at-tanzim wa idaratul waqti. Ya, mampu juga memanage waktu. Disiplin. Wa turuqud dirasati ghairi taklidiyah. Kalau bahasa sekarang tuh active learning. Ini bahkan ya kalau ada bahasa menghilangkan kurikulum atau metodologi klasik gitu. Nah, ini bukan membahasakan menghilangkan gitu, tapi melakukan elaborasi antara metodologi klasik dengan metodologi kontemporer. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian as-sahsiyah al-iltizam as-sarim. Jadi santri ini harus punya komitmen yang kuat, saya kira. Belajar harus kuat, gitu. Kemudian ya mampu punya daya saing yang kuat,
Nah, ini saya kira komitmen santri itu menjadi satu hal yang penting. Jadi nggak cukup tadi saya katakan punya kemapanan intelektual, spiritualnya juga kokoh, tapi percuma kalau tidak punya daya saing. Oleh karena itu komitmen sebagai seorang santri itu menjadi hal yang penting. Kemudian adalah al-murunah, fleksibilitas. Ini jadi hal yang penting juga. Fleksibilitas santri itu sampai dia mampu bertahan dan survive itu di berbagai macam level kehidupan. Wah, ini kan hal yang luar biasa. Sampai ketika santri itu kehabisan uang jajan gitu ya. Yang harusnya untuk 30 hari, ini di 15 hari sudah habis. Ini santri bisa melakukan banyak hal ini. Dan dan yang terakhir saya kira adalah al-dzaka al-ijtima, kompetensi sosial, mampu membangun jaringan. Network ya. Ini yang paling penting sebenarnya ini. Ini paling penting. Iya, artinya santri jangan hanya fokus belajar, tapi harus rajin membangun jejaring, kira-kira begitu ya. Betul. Ya, literasi terus dikuatkan, spiritual harus dikokohkan, tapi kemampuan sosial kita sebagai seorang santri untuk yaitu kalau kita baca wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, itu kan maksudnya itu santri harus apa? Syahidan diniyah, mampu punya kontribusi dalam bidang agama. Syahidan ijtimaiyah, ya, punya kontribusi dalam kehidupan sosial. Bahkan syahidan iktisadiyah ini penting. Karena segala sesuatu kalau tidak ada fulusnya nggak jalan. Tidak ada logika tanpa logistik gitu. Artinya ini menjadi satu hal yang penting. Harus punya kontribusi pada level itu. Sampai syahidan sia-sia. Politik. Santri harus berpolitik. Ya, dan juga yaitu saya bilang mampu berkontribusi dan menempati peran-peran strategis di dunia ini, atau paling tidak di bangsa kita. Artinya santri harus di depan. Jadi apa aja lah kira-kira Gus ya. Ya, dan menjadi agen perubahan. Ada manfaatnya. Ada manfaat. Selaras dengan sabda Nabi, khairun nas itu anfa'uhum. Harapan Gus untuk semua sobat-sobat santri, umumnya buat netizen yang hari ini lagi penasaran nih. Kalau ada podcast santri biasanya mereka ngintip, takut ada hal-hal yang harus dia komen, biasanya mereka secepat kilat mengkritik para santri. Apa Gus? Untuk bro and sis dimanapun Anda berada, ya, terutama untuk para santri, ya, percayalah pada potensi diri, karena santri memiliki kemampuan untuk meraih mimpi-mimpi. Itu saja dari saya. Terima kasih Gus atas kehadirannya di podcast Garda Bangsa. Santri wajib pede, gak perlu ragu, lo bisa apa aja lo bisa lakuin, asal gak malu-maluin. Sampai jumpa, terima kasih. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum wabarakatuh.